Yang saya hormati Kepala Desa Yolang Bapak Alonsa, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Malangmaya Bapak Alwan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Surut Guru Bapak Tamrin, yang saya hormati Asisten Koordinator Bapak Denny Fahrul Refai, Bapak Fasilitator Muhammad Irfan, dan Fasilitator Setiasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul di Balai Desa Yolang dalam acara sosialisasi BSPS atau Bedah Rumah tahun 2023. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan tertib acara kita pada siang hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan dari Kepala Desa, yang ketiga pemaparan materi dari Asisten Koordinator Bapak Denny Fahrul Refai, Fasilitator Muhammad Irfan, dan Ibu Setiasi. Mungkin nanti kita akan membentuk atau membuat pelaksanaan daripada bedah rumah ini agar perjalanan kita yang insya Allah akan segera terwujud, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta kita juga sebagai penerima manfaatnya dimudahkan juga oleh Allah untuk mendapatkan biaya-biaya tambahan ataupun talangan-talangan lainnya. Nah, mudah-mudahan semuanya kita baik koordinator, pendamping, dan kita sebagai KPN penerima manfaat daripada bedah rumah ini, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar daripada bedah rumah ini atau BSPS ini karena berkat bantuan dari Bapak Tamanuri dan Ibu Mardiana. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya mohon izin dulu Pak. Yang saya hormati Bapak Kades Wayemelan, Bapak Kades Juruguru, Bapak Kades Mulangmaya, dan Asisten Koordinator. Saya izin memperkenalkan diri dulu karena kan kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Nama saya di sini Muhammad Irfan. Saya ini sebagai pendamping atau fasilitator untuk Desa Wayemelan dan juga Curuguru. Fasilitatornya apa? Seperti yang dijelaskan tadi oleh Bapak Denny, yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya 2023. Mungkin kemarin sudah ada sosialisasi sebelumnya, tapi itu kan tahap T-1 atau verifikasi berkas untuk penerima bantuan. Nah, sekarang adalah tahap untuk program pelaksanaannya Bu. Di 2023 bahwasanya kita masuk dulu untuk sosialisasi lagi dan mengidentifikasi untuk swadayaan Bapak Ibu penerima bantuan. Jadi dalam BSPS ini tentunya kami diutus dari Kementerian PUPR untuk mendampingi Bapak Ibu dalam hal administrasi penyusunannya. BSPS sendiri itu sudah dijelaskan tadi oleh Pak Denny, tidak ada bukan pembongkaran rumah baru Bu, jadi bukan kita ngebuat rumah baru, bahwasanya kita masih menggunakan material yang masih bisa dipakai seperti ya kuda-kudanya, gentengnya, atau batanya, atau masih bisa dipakai kita pakai. Nanti dari situ
kita buatkan untuk gambar rencana dan juga RAB-nya atau rencana anggaran biayanya. Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwasanya berapa nilai yang akan didapatkan dari BSPS ini? Sudah ada yang tahu? Belum ya Pak? Jadi nilai yang kita dapatkan ini 17.500.000 itu untuk material. Jadi bukan dalam bentuk duit Bu. Material dan juga nanti 2.500.000 itu untuk tukang. Tapi dibayarkan ketika pekerjaan sudah 100%. Dan juga bahwasanya kita mungkin turun dana ini bertahap Bu, nggak langsung sekaligus. Jadi kelompok penerima bantuannya ada ketuanya, bendaharanya, sekretaris dan juga anggotanya. Nanti itu dari masing-masing desa perwakilan untuk ditunjuk sebagai ketua, sekretaris dan juga bendahara. Anggota KPB itu termasuk dari penerima bantuan. Jadi Ibu semua sengaja dibuatkan organisasi seperti itu biar nanti ketika ada fasilitator ingin untuk melengkapi administrasi itu nggak menghubungi masing-masing PB Bu. Jadi satu aja ketuanya, nanti ketuanya menyampaikan kepada anggotanya atau sekretarisnya dan yang lain-lainnya. Wemelan dan juga para pendamping dan operator untuk bedah rumah. Di sini saya mohon maaf, saya bertanya dikarenakan untuk masyarakat Curug Buruh Gabungan. Kebetulan di sini saya tidak pilih kasih dan tidak menentukan berdasarkan hasil survei ini sebagai oleh-oleh, karena ini nanti saya nggak mau timbul di masyarakat saya. Kenapa kebetulan dia dapat bedah rumah ternyata tanah dan rumahnya ada di luar atau tidak masuk wilayah Curug. Jadi mohon izin Pak Kades Mulanmaya, karena di sini ada saudara saya kebetulan hasil survei menentukan beliau dapat bedah rumah. Satu ada di wilayah Mulanmaya, ialah masuk daerah Bernah, kebetulan beliau dapat bedah rumah. Begitu juga ada saudara saya kebetulan berada di Ujung Batu, ternyata dia dapat bedah rumah. Jadi saya perlu penjelasan biar semua masyarakat kita dan warga yang baik dari Wemelan, Desa Curug Buruh Gabungan ataupun Mulanmaya bisa meneruskan ataupun menjawab, dan juga syukur-syukur mengiyakan, merealisasikan dari harapan-harapan, jangan sampai ada kesimpang siuran karena ini awal mulanya. Mohon maaf juga perlu dijelaskan oleh operator dan pendamping, dan juga minta izin untuk Kepala Desa Mulanmaya Bapak Alwan, kalaupun ini memang nggak salah minta diperkenankan, dan juga saya izin karena ini adalah untuk demi masyarakat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama yang saya hormati Bapak Kepala Desa Wemelan, adinda saya Alamsa, sarjana agama. Yang saya hormati Kepala Desa Curug Buruh adalah Bapak Tamrin, Dr. Andes Tamrin Adenan. Yang saya hormati koordinator daripada BSPS ini, dan adinda saya pendamping khusus Wemelan dan Curug Buruh. Untuk Mulanmaya kayaknya belum datang ya, si Mbak Tia belum datang, pendamping daripada Desa Mulanmaya. Dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sempat hadir, rekan media pada hari ini yang dapat hadir. Dalam kesempatan ini apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Curug Buruh, karena ada dua masyarakat daripada Curug Buruh berdomisili di Desa Mulanmaya. Saya berpandangan pada dasarnya mudah-mudahan berpatokan sama daripada identitas adalah KK dan KTP, karena pada tahun pertama saya mendapat daripada bedah fisik 32 rumah pada waktu tahun 2018, dan Karangagung juga dapat 39 rumah. Dia bisa
mendirikan rumah juga di luar daripada desa Karangagung. Tapi dengan catatan wilayah tetap adalah wilayah Pulau Maya. Nanti saya selaku Kepala Desa Pulau Maya, Pak Kepala Desa Curug Buruk, nanti itu dipersilakan saja selagi tidak mengganggu daripada kebersamaan. Yang penting kita sama-sama keterbukaan saja bahwa alamat bapak-bapak adinda saya adanya di Pulau Maya, tapi identitas nanti tetap Curug Buruk untuk sementara. Karena untuk melengkapi daripada data wabil khusus dalam bantuan tersebut akan melalui daripada proses rekening daripada Bank Mandiri tersebut. Nah, itu perlu diluruskan. Saya rasa untuk sementara permasalahan masalah yang dua masyarakat yang ada di Dusun 17 dan satu ada di Dusun 6 Bernah RT 4. Maka saya tadi tanya si Tony dari Tony di sini. Tapi mudah-mudahan lah, karena kita ini famili, saudara, harus kita bantu bagaimanapun bentuk, karena ini adalah program yang betul sasarannya membantu masyarakat yang menengah ke bawah. Nah, saya terus terang aja Desa Pulau Maya sudah berjalan ini ditambah lagi 5, sudah 80-an, hampir 90 rumah yang sudah lama bergulir di Desa Pulau Maya. Nah, perlu apa yang disampaikan Pak Alamsah tadi itu memang benar apa adanya. Apa yang disampaikan oleh pendamping koordinator salam yang disampaikan oleh Bapak Kamarudi dan Ibu Mardiana. Dalam permasalahan ini perlu diketahui, ini sudah dibikin satu kelompok, satu tim. Tapi menurut kebiasaan, bila mana satu terhambat, semuanya akan menghambat. PSPS ini kan ada prosedur dalam pembangunannya. Bagaimana jika dalam pengerjaan pembangunan melanggar prosedur tersebut? Apa hukuman atau pengganjaran yang diberi kepada masyarakat agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mengawasi pembangunan tersebut, Pak? Tadi kan ini untuk stimulan ya, untuk rangsangan. Nah, itu ukurannya kan 6x6. Nah, misalkan kalau kita lebih kan katanya bisa, cuman harus diutamakan 6x6. Nah, kalau misalkan dibarangkan itu gimana? Dan pertanyaan selanjutnya, misalkan kita ada bahan, dan itu juga katanya tadi kan bisa koordinasi, misalkan kita ada bata, bisa ditukar apa gitu ya? Benar? Untuk yang penyusunan prasnya. Oh, terus misalkan kita kalau nggak ada sama sekali bahan, untuk misalkan saya nih nggak ada bahan sama sekali. Nah, itu yang dikirim itu batanya berapa, misalkan batunya, pasirnya atau besinya gimana itu? Setiap ininya sesuai rencana anggaran dia, misalkan batu split 2 kubik, kira-kira benar nggak yang nyampe di lapangan 2 kubik itu? Kalau kurang ada dikit kurang lebihnya ya ini, tapi kalau udah keterlaluan bisa dilaporkan oleh pendamping masing-masing kalau sudah keterlaluan, misalkan seperti itu. Jangan diterima dan bisa ditolak juga, bisa dikembalikan. Itu fungsinya Bapak yang menjadi ketua dan sekretaris di sini. Nanti kita akan buatkan grup oleh pendamping. Jadi minta nomor WA untuk dibuatkan grup. Ada keterlibatannya. Betul bantuan itu dari pemerintah. Kadang-kadang kasihan sama kepala desa RW di Melang, Jerangkang mau nyalon nanti bias timbulnya. Karena lawan politik sudah mulai bekerja. Tapi dengan harapan bapak-bapak ibu-ibu lebih paham. Nah ini jangan kadang-kadang kecil hati. Kepala desa ada guna katanya itu bantuan Jokowi. Jokowi mana? 74.000 desa ini dusun sekian bisa tahu Jokowi nama si Badri. Kira-kira begitu. Nah ini kita harus sama merajut dari kebersamaan yang ada wabil khusus di desa masing-masing. Nah, ini perlu digarisbawahi biar jangan jadi viola. Ngambil dulu, nanti per 1 bulan atau 2 bulan baru saya uang keluar langsung ngalir ke toko. Nah ini biasa yang kami jalankan. Nanti kadang-kadang timbul alangkan dikit batu, alangkan dikit pasir, harganya mahal, pasti timbul. Nah ditambah-tambah lagi jadi permasalahan, jadi bias. Ya kita ini minjem, toko juga mau untung, enak kita belak-belakan. Kalau kepala desa ini tidak ada, saya demi Allah
tidak ada sedikit pun menekan masyarakat saya, sedikit pun rokok sebatang juga saya nggak mau. Sudah saya bilangkan, biar masyarakat saya senang, biar berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada. Kira-kira begitu. Karena yang akan mewakili adalah bapak-bapak selaku tim nanti bersama pendamping dan koordinator. Nah ini jalan. Tokoh mana lo yang cocok? Kalau biasanya dulu tuh SMP 1 itu Bang Sepol kalau nggak salah. Nah, SMP Bang Apik. Kadang-kadang di situ ngambilnya. Ya, bantuan stimulasi ya untuk tahun 2023. Sejauh mana tanggapan kita terkait dengan kegiatan hari ini? Alhamdulillah kegiatan hari ini untuk penyampaian terkait materi pemaparan BSPS untuk tahun 2023 berjalan dengan lancar, sukses demi maju bersama. Untuk tahun 2023 ini ada 3 desa Bang yang dapat. Jumlahnya yang dapat untuk tahun 2023 berapa? Untuk total Lampung Utara kegiatan BSPS tahun 2023 ini 824. Untuk desa Mulang Mayang ada 5, desa Curguru ada 5, untuk desa Wemelan ada 5. Bang, setiap program kan tentunya punya gambar ya. Ya. Itu tadi kalau ukuran 6x6. Tapi kalau bentuk gambarnya seperti apa? Biar kita ada keseragaman. Untuk gambar kita sesuaikan dengan kemauan masyarakat masing-masing Pak. Nggak harus sama, kami sesuai kemauan beliau. Artinya nggak ada keseragaman ya? Nggak ada. Untuk Pak Kades Wemelan, Pak Kades, masyarakat kita kan mendapat 5 bantuan ya Pak, 5 warga Pak yang dapat ya. Sejauh mana tanggapan kita Pak terkait dengan bantuan stimulasi bedah rumah Pak? Ya alhamdulillah, ucapkan terima kasih banyak dari atas bantuan yang diusahakan oleh Bapak Tamanuri dan Ibu Madiana dekat daripada keinginan masyarakat dan kepala desa mengajukan usulan kepada mereka. Ya alhamdulillah terrealisasi. Mudah-mudahan tidak ada halangan sampai ke hari hanya sampai selesai. Ada tambahan dari Pak Kades Mulangmaya, Pak Kades? Terima kasih. Alhamdulillah, terutama mengucapkan syukur pelaksanaan daripada sosialisasi siang hari ini berjalan dengan baik. Sebenarnya kalau kita menginginkan harapan wabil khusus desa Mulangmaya karena wilayahnya cukup luas, semestinya tidak harus terbatas di 5. Tapi karena ini adalah salah satu daripada keseragaman, yang mau tidak mau kami mengucapkan syukur alhamdulillah dan ucapkan terima kasih. Ada surat berapa pesan-pesan? Alhamdulillah bersyukur dengan adanya 5 dari peserta ataupun yang berhak menerima bantuan. Semoga untuk tahun yang akan datang akan lebih ditingkatkan lagi dan lebih banyak lagi demi untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan. Tapi kemungkinan besar ada tambahan di bulan setelah ini selesai kita akan